Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke guys, ada Saweria dari Bang saya lagi. Wah, 2 kali Saweria ini guys. Katanya Gasmin Solen 5, seminggu 1 kali upload aja. Aduh, bingung mimin guys. SL2 belum ngikutin, disuruh SL5 ya. Mungkin masih wacana dan lihat sikon ke depannya ya Bang ya. BTW makasih banyak sebelumnya Bang. Semoga diberikan kesehatan lahir batin, kelancaran segala usaha, dan panjang umur. Amin. Oke, langsung saja ya kita ke videonya. Daokun melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk diam dan berkata, "Jangan katakan lagi." Daokun memandang orang suci tua Weirui dan berkata kepadanya, "Kali ini kamu tidak perlu ikut. Kamu tetap di sini dan menjaga bintang 4 teknik." Weirui mengangguk dan berkata, "Bawahan patuh." Setelah Daokun menjawab, dia membaik tangan kanannya dan sebuah token keluar dari tangannya. Segera, seberkas cahaya meledak ke langit dan melesat ke lautan awan yang luas. Hembusan angin bertiup di langit dan lautan awan berguling. Sebuah gerbang dengan ketinggian 1 juta kaki muncul. Gerbang ini adalah gerbang ruang dan waktu menuju domain bintang master. Permainan 4 keterampilan diadakan di bintang ini. Pada saat ini, kehampaan bergetar dan cahaya menyilaukan memancar dari gerbang ruang dan waktu setinggi 1 juta kaki. "Ayo pergi denganku," kata Daokun. Setelah itu, para tetua mengikuti dan akhirnya ribuan murid terbang ke gerbang ruang dan waktu secara teratur. Sesaat kemudian, kecuali Weirui, semua orang memasuki gerbang surgawi dan menghilang. Dalam suara yang memakakan telinga, gerbang ruang dan waktu perlahan tertutup. Kemudian, diam-diam menghilang ke lautan awan, seolah-olah itu belum pernah muncul sebelumnya. Weirui memandang ke langit, wajahnya penuh dengan keengganan yang dalam. Sudah berakhir, wilayah bintang 4 teknik tidak akan bisa lepas dari malapetaka. Aku pikir saat itu ketika Patriark masih hidup betapa briliannya wilayah bintang 4 teknikku. Mendesah di sini, air mata berawan meluncur di pipi keriput Weirui. Meskipun dia enggan untuk menyerah, dia tahu bahwa hilangnya wilayah bintang 4 teknik adalah fakta yang tidak dapat diubah. 1 jam kemudian, di penghujung jam mereka sampai. Dojo Domain Master mencakup area yang sangat luas dan dapat menampung puluhan miliar orang. Di tengah dojo terdapat sebuah platform tinggi yang digantung di udara. Platform terapung ini tidak besar, hanya 10.000 kaki persegi. Di kehampaan di timur Starfield Dojo, berdiri sebuah menara leluhur yang megah. Pagoda leluhur dibagi menjadi 7 lantai. Ada 2 tempat di lantai atas, salah satunya untuk sementara tidak berpenghuni, dan kursi lainnya adalah seorang laki tua yang mengenakan jubah naga emas. Orang ini adalah wakil kepala istana, yang merupakan naga leluhur berkepala 9. Lokasi lain jelas adalah pemilik istana Fang Ziki. Ada 36 kursi di lantai 6. Saat ini, 35 orang suci tertinggi telah duduk, dan kursi terakhir adalah untuk Daokun. Ada lebih dari 300 orang suci yang duduk di kursi menara leluhur di lantai 5. Di lantai 4, lebih dari 3.000 tetua suci duduk. Di lantai 3, ada lebih dari 30.000 sesepuh tertinggi. Di lantai 2, ada lebih dari 300.000 tetua agung. Lantai pertama ada 1 juta penatua. Dapat dilihat dari sini bahwa kedalaman kuil Tianmen sangat dalam. Pada saat ini, ada 1,2 miliar murid bintang manusia yang berdiri di sisi kiri platform terapung. Di sisi kanan platform, ada 800 juta murid bintang orc yang berdiri seperti lembing. Dan murid-murid ini semuanya telah berubah menjadi sosok manusia. Jika mereka tidak menjelma menjadi manusia dengan ukurannya yang besar, apalagi 1 dojo medan bintang, 100 dojo medan bintang pun tidak cukup. Selain itu, ada juga arena. Seperti namanya, Starfield Dojo diatur untuk membahas 4 teknik, sedangkan arena adalah tempat pertempuran yang diatur untuk 3 murid belajar dan bersaing. Setiap kali 3 murid bintang bersaing dan bahkan latihan Tao tingkat tinggi, mereka akan diadakan di bintang arena. Pada saat ini, 2 lelaki tua duduk di kursi baris ketiga di tengah lantai 6. Lelaki tua botak itu adalah kakak kedua Daokun, yaitu Daogan, dan lelaki tua lainnya dengan rambut putih adalah kakak senior pertama Daokun, yaitu Daozi. Keduanya adalah orang suci yang hebat. Pada awalnya,
Dauzi mengkhianati wilayah bintang 4 teknik dan datang ke wilayah bintang ras manusia. Lalu Daugan mengkhianati wilayah bintang 4 teknik. Ia memasuki wilayah bintang orc. Tentu saja secara objektif itu tidak disebut pengkhianatan, karena apakah itu bintang 4 teknik, bintang ras manusia, atau bintang orc, mereka semua berada di puncak kuil Tianmen. Tetapi di hati semua murid dan pejabat tingkat tinggi dari wilayah bintang 4 teknik, Daugan dan Dauzi adalah pengkhianat. Kakak senior, lama tidak bertemu. Daugan memandang Dauzi ke samping, mengepalkan tinjunya dan tersenyum. Dauzi mengerutkan kening, melirik Daugan dengan jijik dan berhenti menatap Daugan. Kakak senior, apa maksudmu? Daugan berkata sambil tersenyum. Dauzi berkata, bahkan jika aku peduli dengan seekor anjing, aku tidak akan pernah peduli padamu. Hanya adik ketiga kita yang tahu tentang kematian guru pada awalnya. Dan kamu tahu bahwa guru dihabisi oleh naga leluhur berkepala 9. Tetapi mengapa kamu pergi ke bintang orc? Setelah mendengarkan, Daugan berkata pelan, Dauzi, jangan bicara padaku seperti itu. Bukankah kamu juga mengkhianati wilayah bintang 4 teknik? Wajah apa yang kamu tuduhkan padaku? Mendengarkan kata-kata Daugan, Dauzi ingin membantah tetapi tidak bisa berkata-kata. Mengapa kamu tidak bicara? Daugan berkata sambil mencibir. Kakak, aku baru saja melihatmu kesal. Bagaimana aku lebih buruk darimu? Tapi guru menyukaimu terus-menerus. Aku memberitahumu, dalam permainan 4 teknik ini, aku akan membiarkan muridku mengalahkan muridmu. Mendengar ini, Dauzi melihat ke samping ke arah Daugan dan berkata, apakah itu benar? Mari kita tunggu dan lihat. Kali ini kompetisi 4 teknik. Murid-muridku akan membuat murid-muridmu kalah total. Sama seperti mereka berdua mentransmisikan suara mereka. Seorang tetua dari bintang manusia berkata, semuanya, Daukun akhirnya di sini. Aku pikir dia akan mundur tanpa perlawanan. Mendengar itu, para orang suci tertinggi lainnya berbisik. Ini benar-benar mengejutkan. Kupikir Daukun tidak akan datang. Tapi bagaimana jika dia di sini? Bukankah itu memalukan? Jika itu aku tidak akan datang. Aku tahu bahwa 4 keterampilan muridnya tidak sebagus bintang manusia dan bintang orc kita. Tetapi dia masih ingin datang. Bukankah ini memalukan diri sendiri? Meskipun suara para tetua berbicara kecil, mereka terdengar jelas di telinga Daukun. Daukun terbang di belakang dojo dengan wajah suram dan menakutkan. Dia tiba-tiba naik ke udara, terbang ke lantai 6 menara leluhur, dan muncul di depan 35 orang suci tertinggi. Daukun memelototi dan berkata dengan tegas, diam untuk orang tua ini. Jika ada yang menolak untuk menerimanya, ayo buat isyarat dengan orang tua ini sekarang. Di hadapan teguran Daukun, semua orang tertawa dan berkata, Daukun, kita tahu bahwa di antara 36 orang suci tertinggi, kekuatanmu menempati urutan pertama. Dan kamu tahu bahwa bertarung sendirian bukanlah keuntunganmu. Itu benar, Daukun. Jika kamu memiliki kemampuan, biarkan muridmu menangkan kejuaraan untuk 4 teknik. Bagaimana kalau kita meminta maaf kepadamu jika dapat memenangkan bintang 4 teknik? Namun sangat disayangkan bahwa bintang 4 teknikmu tidak dapat menang sama sekali. Aku ingin meminta maaf kepadamu, tapi sayangnya tidak ada kesempatan. Satu demi satu suara menusuk datang ke telinga Daukun. Daukun melirik dingin ke arah para orang suci tertinggi dan menahan amarahnya. Dia duduk di kursi antara Daugan dan Dauzi. Lama tidak bertemu adik junior ketiga. Daugan memandang Daukun ke samping dan berkata dengan ringan, setelah permainan dimulai, akankah para muridmu sehebat dirimu? Ya, Dauzi mengambil segelas anggur berkualitas. Dia menyesapnya memandang Daukun ke samping dan berkata, junior ketiga, sudah kubilang, mengapa kamu masih di sini? Bukankah itu cukup memalukan? Daukun yang selalu pemarah mendengarkan kata-kata keduanya, dan paru-parunya seperti akan meledak. Daukun meraih gelas anggur dan berdiri tiba-tiba, menghancurkan gelas anggur di hidung Dauzi dengan kasar dan berteriak, jangan panggil aku adik laki-laki. Aku bukan adik laki-lakimu. Di bawah tatapan semua orang yang tidak bisa dipercaya, Daukun benar-benar berbalik dan menampar wajah Daugan secara tak terduga. Segera, darah mengalir dari sudut mulut Daugan, dan darah mengalir keluar dari rongga hidung Dauzi. Seluruh tempat menjadi sunyi dalam sekejap. Daukun menoleh ke belakang tiba-tiba, memelototi semua orang suci tertinggi, dan berkata dengan keras, orang tua ini memperingatkan kalian, jangan membuat masalah hari ini, kalau tidak,
Tanpa menunggu kata-kata Daokun, wakil penguasa istana di lantai 7 pagoda leluhur berkata, "Daokun, kamu sangat berani. Apakah kamu tidak menganggapku ada?" Mendengarkan hal itu, Daokun menyipitkan matanya sedikit, mengambil napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya dan menatap naga leluhur berkepala 9. Dia berkata dengan hormat, "Bawahan ini tidak bermaksud untuk tidak menghormatimu." Wakil kepala istana menatap Daokun dan orang suci tertinggi lainnya dan tanpa ragu berkata, "Kalian semua adalah pilar istanaku. Kesopanan macam apa melakukan ini di depan para murid? Jangan sahkan wakil kepala istana karena bersikap kasar." Semua orang suci tertinggi buru-buru berdiri, memandangi naga leluhur berkepala 9 dan membungkuk. Bawahan patuh. Pada saat yang sama, wilayah bintang 4 teknik, gunung belakang kolam suci Tianshan. Akhirnya aku berhasil mendapatkan pencerahan. Akhirnya aku benar-benar memahaminya. Tanyun tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Dia berdiri, panik karena kegembiraan. Dia akhirnya berhasil dalam pemahaman, dan keempat keterampilannya mencapai tingkat alkemis Tao Suci, master senjata Tao Suci, jimat Tao Suci, dan master formasi Tao Suci. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Tiba-tiba tawa Tanyun berhenti. Dia menemukan selai rambut putih jatuh di depannya. Tanyun mengerutkan kening dan segera melepaskan kesadarannya. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, tetapi dia menyadari bahwa dia telah ditutupi dengan rambut putih di beberapa titik. Ada apa? Aku baru saja menghabiskan 100 tahun di sini. Tanyun bingung, seolah memikirkan sesuatu yang mengerikan, dan buru-buru memanipulasi kesadarannya untuk melihat wajahnya. Setelah menyadari bahwa dia belum tua dan masih tampan, dia merasa lega dan bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah aku menghabiskan begitu banyak usaha dan energi sehingga menjadi seperti ini dalam 100 tahun terakhir? Tanyun berkata sambil tersenyum. Lupakan saja, selama wajah tampanku masih ada, itu bukan masalah besar. Kakak senior Shin dan orang suci tertinggi tidak buruk bagiku. Kali ini aku ingin memberi mereka kejutan. Tanyun melayang ke udara dan mendarat di puncak dan berteriak, "Apakah kakak senior Shin ada di sana?" Tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Bukankah dia sedang berkultivasi? Mengapa dia tidak ada di sini? Tanyun merenung, tiba-tiba terkejut. Menurut waktu, hari ini adalah hari ketika para murid dari 3 bintang utama akan bersaing satu sama lain. Tanyun yang mengenakan jubah ungu berubah menjadi sinar ungu dan menembak ke arah tanah terapung 4 teknik. Setelah Tanyun mendarat di tanah terapung, dia berteriak ke kuil Shishu, "Apakah kalian di sana?" Pada saat ini, Weirui melangkah keluar dari kuil dan memandang Tanyun. "Ternyata kamu baik-baik saja. Siapa kamu?" Tanyun berkata dengan hormat. "Orang tua ini adalah orang suci dari wilayah bintang 4 teknik," kata Weirui. "Sage tua, bolehkah aku bertanya di mana permainan 3 bintang utama?" tanya Tanyun. "Itu berada di dojo bintang master istana," kata Weirui. "Berapa lama sampai dimulai?" tanya Tanyun. "Ini akan dimulai lebih dari setengah jam," Weirui bertanya. "Memangnya ada apa?" "Dengan kecepatanku, ternyata itu sudah terlambat." Tanyun memandang Weirui dengan cemas dan membungkuk. "Generasi muda memiliki 1000 masalah mendesak. Aku harus berada di sana sebelum pertandingan dimulai. Bisakah kamu mengirim junior ke sana?" Weirui mengerutkan kening. Orang suci tertinggi meminta orang tua ini untuk tinggal di sini. Tanpa perintahnya, orang tua ini tidak bisa pergi tanpa izin. Tanyun berkata, "Generasi muda ingin mewakili bintang 4 teknik dan bersaing dengan bintang manusia dan bintang orc." Begitu kata-kata ini keluar, Weirui tercengang. Setelah tertegun sejenak, Weirui melambaikan lengan panjangnya dengan tiba-tiba dan berkata dengan tegas, "Bocah pemberani, apakah kamu bercanda?" "Sage tua, tenanglah, junior ini tidak bercanda," Tanyun membungkuk. Weirui berkata dengan dingin, "Apakah kamu tahu betapa konyolnya apa yang kamu katakan? Kamu bahkan bukan murid tukang, tetapi kamu ingin memberitahuku bahwa kamu akan mewakili bintang 4 teknik untuk berpartisipasi dalam permainan." Tanyun kesal, tetapi dia masih menghormati di wajahnya. "Kamu boleh tidak percaya pada junior ini, tetapi apa yang dikatakan junior ini memang benar." Tanpa menunggu kata-kata Tanyun selesai, Weirui yang sudah tertekan dan mudah tersinggung meraung, "Minggir untukku, jangan ganggu aku lagi. Aku akan menamparmu sampai mati." Tidak heran Weirui sangat marah. Kita tahu dari sudut pandangnya. Ketika dia berpikir bahwa wilayah bintang 4 teknik akan hilang, dia benar-benar tidak nyaman.
Menurutnya saat ini, Tanyun hanya membodohi dirinya sendiri. Tanyun mengepalkan tinjunya erat-erat, menatap Wirui dengan dadanya, dan suaranya menjadi sedikit lebih tinggi. Sagetua, junior ini memberitahumu bahwa selama kamu membawa junior ini akan dapat membalikan keadaan. Generasi muda tahu bahwa sulit bagimu untuk mempercayai kata-kataku, tetapi generasi muda masih harus mengatakan bahwa jika kamu tidak membawa generasi muda, kamu adalah orang berdosa di wilayah bintang 4 teknik. Junior sangat memahami perasaanmu. Wirui meraung, kamu mencari kematian. Kekosongan tiba-tiba runtuh. Wirui mengangkat tangannya. Dalam sekejap dahi Tanyun ditutupi dengan butiran keringat. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata dengan tulus, tolong pikirkan, kamu adalah orang suci dan aku sangat lemah di depanmu. Aku tidak akan berani menggodamu. Tolong bawa junior ini. Jika junior ini benar-benar menipumu, kamu tidak perlu melakukannya. Junior akan bunuh diri. Tolong pikirkan 2 kali. Tolong bawa junior pergi. Selain itu, kamu tidak punya alasan untuk menghabisi junior. Melihat mata tulus Tanyun dan mendengar apa yang dia katakan, telapak tangan kanan Wirui tiba-tiba berhenti dan melayang di depan dahi Tanyun. Wirui tertawa dengan marah. Kamu menang. Lelaki tua ini tidak akan menghabisimu. Lelaki tua ini akan membawamu ke bintang ras manusia. Jika apa yang kamu katakan itu benar, orang tua ini akan meminta maaf kepadamu di depan semua orang. Jika kamu berani menggoda orang tua ini, aku akan membuatmu mati dengan jelek. Mendengar itu, Tanyun tidak peduli untuk menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata dengan hormat, terima kasih orang suci. Wirui menunggu dingin dan mengeluarkan token. Tiba-tiba seberkas cahaya meletus dari token, melesat ke langit dan melesat ke lautan awan. Segera, lautan awan berguling dan gerbang surgawi ruang dan waktu setinggi 1 juta kaki muncul. Dengan suara keras setelah gerbang ruang dan waktu terbuka, Wirui menatap Tanyun dan berkata dengan dingin, ini akan memakan waktu 1 jam untuk mencapai dojo milik kepala istana. Setelah itu, Wirui terbang ke gerbang surgawi ruang dan waktu, diikuti oleh Tanyun. 1 jam telah berlalu dalam sekejap mata. Setelah Tanyun merasakan pusing luar biasa di pikirannya menghilang, dia dan Wirui muncul di aula. Ikut denganku. Wirui meraih lengan Tanyun dan terbang keluar, lalu menuju dojo. Sesaat kemudian hari sudah siang. Semuanya diamlah. Kepala istana ada di sini. Leluhur naga berkepala 9 di kursi atas segera bangkit dari kursi. Segera penonton terdiam dan suara jarum jam bisa terdengar. Di depan mata semua orang, di kehampaan yang jauh, seorang gadis cantik dengan rok sutra hijau terbang di langit. Gadis yang cantik adalah Fang Ziki, kepala istana. Hanya dalam 1 napas, Fang Ziki jatuh dari langit dan mendarat di puncak pagoda leluhur. Dia berdiri ramping. Bawahan telah melihat kepala istana. Leluhur naga membungkuk dam-dam pada Fang Ziki. Bawahan bertemu dengan kepala istana. Jutaan eksekutif tingkat tinggi di pagoda leluhur berdiri satu demi satu dan memandang Fang Ziki. Murid memberi hormat kepada kepala istana. Murid 3 wilayah bintang berjumlah 2 miliar. Semuanya berlutut serempak, berteriak serempak, dan suaranya mengguncang langit. Fang Ziki sedingin es, bibir merahnya terbuka ringan dan suara surgawi terdengar. Kalian berdiri. Terima kasih kepala istana. Semua orang bangkit satu demi satu. Setelah Fang Ziki duduk, dia melihat ke samping ke arah leluhur naga. Wakil kepala istana, waktunya telah tiba untuk memulai. Bawahan patuh. Leluhur naga bangkit setelah menerima perintah, dan suaranya seperti suara bel yang dengan jelas diperkenalkan ke telinga semua orang, dan juga ke telinga Tanyun dan Wirui yang terbang menuju dojo. Sebelum permainan 4 teknik dimulai, wakil kepala istana ini akan mengumumkan aturan dan penghargaan. Aturan permainannya adalah masing-masing dari 3 bintang akan mengirim 4 murid suci. Tentu saja, selama murid lainnya memiliki kemampuan, dapat dikirim untuk bertarung. Adapun murid yang berpartisipasi dalam memenangkan kejuaraan, kepala istana akan menghadiahi senjata Raja Tao terbaik. Mendengar ini, mata semua murid menjadi cerah, menunjukkan rasa iri. Kita harus tahu bahwa di atas artefak leluhur adalah artefak raja leluhur, artefak kaisar leluhur, artefak kaisar suci leluhur, artefak Tao dan artefak Raja Tao. Dan itu juga merupakan senjata Raja Tao kualitas terbaik.
Tanyun yang dipimpin oleh Wei untuk terbang menunjukkan kegembiraan di mata bintangnya. Pada saat ini, kata-kata naga leluhur terdengar lagi. Selain itu, para murid yang menang juga akan menerima 90 juta batu leluhur terbaik sebagai hadiah. Jika keempat murid memenangkan kejuaraan bersama, 90 juta batu leluhur terbaik akan dibagi rata. Jika hanya satu orang yang berpartisipasi dalam permainan dan memenangkan kejuaraan, dia sendiri yang mendapatkan semua batu. Mendengar ini, kegembiraan Tanyun melampaui kata-kata. Karena dia terlalu miskin saat ini, dapat dikatakan bahwa itu hampir tidak punya uang. Senjata Raja Tau kualitas terbaik adalah milikku, dan 90 juta batu leluhur berkualitas terbaik juga milikku. Semuanya adalah milikku. Dengan batu leluhur, aku dapat membeli apa yang aku butuhkan di kuil Tianmen. Tanyun mengambil keputusan, bahkan jika bukan karena wilayah bintang 4 teknik, dia akan memenangkan kejuaraan untuk hadiahnya. Mengapa kamu begitu bersemangat? Wei memegang Tanyun. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa memenangkan kejuaraan? Tanyun mengerutkan hidungnya dan berkata, junior akan melakukan yang terbaik. Itu kebodohan. Wei menggelengkan kepalanya, tetapi tidak ingin berbicara dengan Tanyun. Dia sama sekali tidak percaya apapun yang dikatakan Tanyun. Itu bukan karena dia tidak ingin mempercayainya di dalam hatinya. Tanyun hanya berada di tingkat ketiga ranah Raja Leluhur. Di lantai 7 menara, naga leluhur berkata tanpa ragu, murid yang berpartisipasi dalam permainan 4 teknik pergi ke platform tertinggi. Oke guys, ceritanya sampai sini dulu. Nah, aduh apa ya, sebenarnya Mimin gak enak mau bilang ya. Buat kalian yang udah ngikutin NTZZ ini, sabar teman-teman, karena pastinya bakal dibagi sama Lofeng ya. Tapi bagaimanapun juga, ini kayak kebahagiaan juga buat Mimin teman-teman, karena udah lama banget kan Mimin sehari banyak banget bikin video NTZZ, cuma view-nya tuh segitu-gitu aja, dan channel ini tuh nggak rame, kurang rame ketimbang channel-channel lain yang membawakan banyak novel gitu teman-teman. Dan beberapa hari terakhir ini Mimin upload Lofeng juga akhirnya rame, itu bikin kesenangan tersendiri ya. Kayak lelahnya Mimin tuh terbayar teman-teman dengan ramenya channel ini ya, berkembang dengan pesat langsung ya. Dan ya mohon pengertiannya teman-teman, supaya kita sama-sama enak ya. Begitulah. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.